Di balik lengsernya Presiden keempat RI, tersimpan pertarungan politik, dekret kontroversial, dan perdebatan yang masih dikenang hingga kini. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan salah satu presiden paling unik dalam sejarah Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai ulama, intelektual, dan tokoh pluralisme ini hanya memimpin Indonesia selama sekitar 21 bulan sebelum akhirnya diberhentikan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940, Gus Dur berasal dari keluarga ulama terkemuka. Ia merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta Kiai Haji Bisri Sansuri. Latar belakang keluarga inilah yang membentuk karakter Gus Dur sebagai sosok yang religius, terbuka terhadap perbedaan, dan memiliki pandangan kebangsaan yang luas. Karirnya bermula di dunia pendidikan dan organisasi keagamaan. Setelah menimba ilmu di berbagai pesantren, Universitas Al-Azhar Mesir, hingga Universitas Baghdad, Gus Dur aktif mengajar, menulis, dan menjadi intelektual publik. Pada 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan memimpin organisasi tersebut selama 3 periode. Di bawah kepemimpinannya, NU keluar dari politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Sikap kritis Gus Dur terhadap pemerintahan Orde Baru membuat namanya semakin dikenal sebagai tokoh reformasi yang berani menyuarakan demokrasi dan kebebasan sipil. Momentum terbesar datang setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Dalam sidang umum MPR 1999, Gus Dur yang diusung koalisi Poros Tengah secara mengejutkan berhasil mengalahkan Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya Megawati dianggap sebagai kandidat terkuat setelah PDIP memenangkan pemilu 1999. Untuk menjaga stabilitas politik, Megawati kemudian terpilih sebagai wakil presiden, sehingga lahirlah duet pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Begitu menjabat, Gus Dur langsung mengambil berbagai keputusan besar. Ia membubarkan Kementerian Penerangan yang selama Orde Baru dianggap menjadi alat pembatas kebebasan pers. Ia juga membubarkan Kementerian Sosial karena menilai lembaga tersebut syarat persoalan tata kelola. Di bidang hak asasi manusia, Gus Dur mengambil langkah yang saat ini dinilai sangat progresif. Ia mencabut larangan perayaan Imlek secara terbuka, mengakui kembali agama Konghucu, serta membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Tionghoa untuk menjalankan budaya mereka. Di Papua, Gus Dur memilih pendekatan dialog dibanding pendekatan keamanan. Kebijakan-kebijakan tersebut membuatnya memperoleh apresiasi luas sebagai pemimpin yang mengedepankan toleransi dan kemanusiaan. Namun, di balik dukungan masyarakat, hubungan Gus Dur dengan DPR mulai memburuk. Berbagai keputusan penting sering diambil tanpa komunikasi politik yang memadai dengan parlemen. Selain itu, Gus Dur beberapa kali melakukan pergantian menteri dalam kabinet dan mengambil langkah-langkah yang dianggap sebagian kalangan terlalu mendadak. Ketegangan semakin meningkat ketika muncul dua kasus yang dikenal sebagai Bulogate dan Brunoy-Gate. DPR kemudian mengeluarkan dua memorandum kepada Presiden sebagai bentuk teguran politik.
Di sisi lain, pencopotan Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro tanpa persetujuan DPR juga memperuncing konflik antara presiden dan parlemen. Pada dini hari 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret yang berisi pembekuan MPR dan DPR, percepatan pemilu dalam waktu 1 tahun, serta pembekuan Partai Golkar. Langkah tersebut langsung memicu krisis konstitusi karena banyak pihak menilai presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan lembaga legislatif. Merespon dekret tersebut, MPR mempercepat pelaksanaan sidang istimewa yang semula dijadwalkan beberapa pekan kemudian. Dalam sidang itu, mayoritas anggota MPR memutuskan memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia dan melantik Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika Gus Dur meninggalkan istana negara hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Tindakan itu disebut sebagai upaya meredam emosi para pendukungnya agar tidak terjadi bentrokan maupun pertumpahan darah. Setelah tidak lagi menjabat, Gus Dur memilih kembali menjadi tokoh masyarakat. Ia tidak melakukan perlawanan politik secara terbuka terhadap pihak-pihak yang menjatuhkannya. Kalimat yang paling sering diucapkannya adalah biarkan sejarah yang menjawab. Hingga kini, perdebatan mengenai pelengseran Gus Dur masih terus berlangsung di kalangan akademisi, sejarawan, maupun pengamat politik. Sebagian menilai pemberhentiannya merupakan proses konstitusional sesuai mekanisme saat itu. Sementara, sebagian lain berpendapat bahwa konflik politik dan tarik-menarik kepentingan elit memiliki peran besar dalam berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur. Terlepas dari berbagai kontroversi tersebut, warisan terbesar Gus Dur tetap dikenang melalui komitmennya terhadap demokrasi, pluralisme, kebebasan beragama, serta keberaniannya membela kelompok-kelompok minoritas. Sosoknya masih dipandang sebagai salah satu tokoh bangsa yang meninggalkan jejak kuat dalam perjalanan reformasi Indonesia.